Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin berbagi terkait dengan pembaharuan dan kiat-kiat peningkatan kualitas PKB. PKB adalah merupakan sarana yang strategis dalam hubungan industrial, karena PKB adalah yang secara khusus peraturan membahas terkait bagaimana hubungan industrial antara serikat pekerja, serikat buruh di dalam satu perusahaan. Tentunya sangat penting sekali untuk membahas bagaimana kiat-kiat dan peningkatan kualitas PKB tentunya adalah bagi yang sudah memiliki PKB sebelumnya di dalam perusahaan. PKB di satu sisi dengan adanya PP ini adalah sangat berbeda kalau kita lihat di dalam proses pembuatan antara PP dengan PKB, di mana peraturan perusahaan itu dibahas di tingkat perusahaan tanpa melibatkan serikat pekerja, serikat buruh. Sementara PKB, perjanjian kerja bersama, adalah merupakan kesepakatan antara serikat pekerja, serikat buruh, dan dia bersifat aturan otonom, jadi tidak menginduk kemanapun, tapi tidak lepas daripada peraturan perundang-undangan yang ada. Pengertian terkait dengan masalah PKB, pembaruan, seringkali kegiatan yang dilakukan oleh serikat pekerja menjelang berakhirnya masa berlakunya PKB sampai dengan perundingan dan atau perselisihan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas PKB yang ada. Sering kita bertanya, kapan sih habisnya PKB? Berapa lama sih berlakunya PKB? PKB menurut undang-undang yaitu masa berlaku PKB selama 2 tahun dan boleh diperpanjang dalam kurun 1 tahun. Dalam hal perpanjangan tersebut adalah mempunyai berkewajiban kepada para pihak, yaitu pihak perusahaan dengan pihak serikat pekerja, serikat buruh, di dalam kurun 1 waktu di dalam perpanjangan, maka masing-masing pihak agar menyiapkan konsep-konsep yang akan dibuat di dalam PKB dan menuangkan apa yang harus merupakan pembaharuan pasal-pasal yang akan dirubah. Tentunya masing-masing pihak di dalam 1 tahun itu adalah menyiapkan semua proposal yang ada. Serikat pekerja pun begitu, harus menyiapkan terlebih dahulu apa-apa poin-poin atau pasal-pasal yang harus dibuat dan menjadikan suatu pembaharuan di dalam PKB. Tentunya harus mempunyai landasan hukum di dalam hal pembaharuan PKB. Di antaranya adalah landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau PMTK Nomor 28 Tahun 2024 tentang tata cara pembuatan PP dan pendaftaran PKB. Ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sering kita dilakukan bagaimana tata cara pembuatan PKB dan PP di dalam hal peraturan perundang-undangan. Amanat hukumnya apa? Yaitu amanat hukumnya pekerja harus dijamin hak-haknya. Jadi pekerja harus dijamin hak-haknya. Selain harus dijamin hak-haknya juga harus diatur kewajiban dan dikembangkan secara kompetensinya. Ini adalah dituangkan di dalam PKB, harus secara detail menerangkan itu dan hak dan kewajibannya sama-sama semua pihak
akan mengerti terkait masalah hak dan kewajibannya perjanjian kerja bersama tersebut. Terus bagaimana dengan perspektif SP tentang hak-hak normatif? Nanti bagaimana perspektif SP tentang hak normatif, perspektif perusahaan tentang hak normatif? Kita kali ini membahas dulu masalah perspektif SP, Serikat Pekerja tentang hak normatif, di mana aturan standar minimum yang harus dipatuhi pengusaha. Semuanya kepentingan pekerja diatur dalam aturan-aturan tersebut. Bagaimana peraturannya tersebut? Yaitu meningkatkan standar minimum dan upaya merealisir kepentingan dimungkinkan melalui PKB dan pembaharuan PKB tersebut. Sekarang persepsi serikat pekerja tentang perjanjian kerja bersama yang sekarang, yaitu diantaranya kita harus, serikat pekerja, serikat buruh harus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang sekarang tentunya, di samping pada saat yang sebelumnya belum melakukan peningkatan atau memang belum tertuang di dalam perjanjian kerja bersama. Persepsi serikat pekerja tentang pembaruan perjanjian kerja bersama adalah tingkat perlindungan dan kesejahteraan yang harus lebih tinggi dari PKB sebelumnya tentunya. Jadi tidak boleh pembaharuan. Jadi ingat, pembaharuan itu di dalam PKB walaupun satu pasal pun itu sudah merupakan pembaharuan, tetapi akan lebih maksimal, dan tujuan daripada pembaharuan tersebut adalah meningkatkan dan kesejahteraan, perlindungan kesejahteraan yang harus lebih tinggi dari PKB yang sebelumnya apabila ingin ada suatu perubahan di dalam PKB. Kemudian bagaimana manajemen memandang PKB yang sekarang sebelum ada pembaharuan tentunya, yaitu mereka melihat bahwa memperhitungkan labor cost yang saat ini tentunya. Apa persepsinya tentang terkait dengan pembaharuan perjanjian kerja bersama? Pasti ada salah satunya adalah memperhitungkan cost yang tidak boleh lebih tinggi dari yang pembaharuan yang sekarang tentunya. Jadi kalau misalkan yang kemarin yang minimal sama lah dari sebelum dan yang sekarang melakukan pembaharuan. Kalau perlu ya lebih rendah nilainya, kecuali kalau pekerja dapat memberikan nilai kontribusi berupa peningkatan produktivitas kerja. Namun itu pun tidak bisa serta-merta pada saat pembaharuan langsung bisa meningkatkan itu. Tapi harus memang sama-sama mempunyai niat itikat baik untuk meningkatkan produksi di dalam hal perjanjian kerja, dalam hal perusahaan. Sekarang saya ingin melihat isi daripada pokok PKB. Isi pokok PKB adalah merupakan penjabaran pelaksanaan aturan-aturan yang sudah dituangkan di dalam peraturan kerja bersama masing-masing bersama-sama pihak tentunya. Yang diantaranya adalah kebiasaan yang selama ini berlaku di dalam perusahaan, yang sudah dilakukan di perusahaan atau di masing-masing perusahaan. Di samping itu juga harus mendengarkan aspirasi pekerja seluruhnya dari tingkat level bawah. Adalah pokok-pokok daripada pikiran perjanjian pembaharuan kerja bersama. Siklus pembaharuan perjanjian kerja bersama diantaranya adalah salah satu penandatanganan. Setelah penandatanganan, melakukan pendaftaran bersama-sama dengan perusahaan, mendaftarkan kepada pihak-pihak yang berwenang di dalam hal perjanjian kerja bersama. Dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Dinas Tenaga Kerja Pusat. Kalau apabila memang di dalam satu perusahaan itu beda wilayah, tapi bukan merupakan satu indukan, tapi beda dengan satu induk. Kalau satu induk itu adalah perusahaan yang pertama,
dan dia merupakan anak-anak perusahaan boleh satu PKB. Tapi kalau misal masing-masing mempunyai perusahaan dengan induk yang berbeda tapi satu perusahaan, itu PKB harus mengacu kepada masing-masing wilayah. Setelah pendaftaran, dia pencetakan buku, kemudian PKB dicetak. Setelah selesai dicetak, dan jangan lupa harus disosialisasikan ke seluruh pekerja yang ada di perusahaan. Setelah sosialisasi disampaikan kepada seluruh anggota atau seluruh karyawan, hingga kita sampai kepada monitoring pelaksanaannya, apa emang dia efektif atau enggak, hingga kita nanti mengacu kepada menjalankan evaluasi terkait dengan pelaksanaan PKB yang kita sudah buat, di mana ada penerangan dan perjanjian seperti apa, hingga kita bisa mempersiapkan itu. Samping itu evaluasi, kita sebelum mengacu kepada perjanjian kerja bersama harus dipersiapkan nanti perundingan yang merupakan rencana awal untuk pembaharuan kerja bersama. Yaitu persiapan yang paling pertama adalah membuat suatu tata tertib dan rancangannya nanti akan dibuat pada saat pembuatan perjanjian kerja bersama-sama dengan perusahaan, membuat suatu tata tertib dan perundingan pembaharuan. Kemudian tata tertib di dalamnya bisa menuangkan apa? Di antaranya adalah kesepakatan terkait dengan masalah berapa lama untuk kita berunding, terus berapa lama di mana dia diadakan perundingan, kemudian termasuk biaya perundingan, hingga nanti akan terkonsep dan terjadwal secara sistematis, dan tidak boleh kedua belah pihak konfrontasi, artinya salah satu pihak mengingkari perjanjian di dalam hal tata tertib. Sumber pembaharuan perjanjian kerja bersama dari PUK pertama, kemudian sumbernya kita bisa mengambil dari komisariat yang memang kita ditugaskan sebagai tangan panjang daripada pimpinan unit kerja. Komisariat kemudian mengambil aspirasi atau saran-saran daripada anggota untuk bagaimana nanti perjanjian kerja bersama bisa dibuat di dalamnya. Bila perlu, pimpinan unit kerja meminta saran dan pendapat kepada pimpinan perangkat organisasi di atasnya. Dalam hal ini kalau pimpinan unit kerja berarti adalah pimpinan cabang. Pimpinan cabang nanti bisa koordinasi dengan pimpinan daerah apabila memang itu diperlukan. Tapi biasanya PUK bisa bernegosiasi dan meminta saran pendapat kepada perangkat organisasi di satu tingkat di atasnya. Substansi materi perundingan itu apa? Yaitu nilai dari ketentuan yang telah ada, pengaturan hal baru yang belum diperjanjikan sebelumnya di dalam perundingan perjanjian kerja bersama, boleh dituangkan di dalam hal tersebut. Daya runding serikat pekerja atau tim. Jadi menentukan kualitas perjanjian kerja bersama hanya dapat direalisir jika serikat pekerja memiliki satu, ada bargaining position atau daya tawar tinggi. Untuk itu dibutuhkan adanya pengurus atau tim yang memiliki satu, tentunya adalah komitmen, dua, pengetahuan, tiga, keterampilan, dan keempat, keaktifan, dan lima, kekompakan. Itu yang membuat daya runding yang serikat pekerja dan tidak lepas daripada tim yang perundingan. Kemudian apalagi faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu satu, kondisi perusahaan, dua, kondisi serikat pekerja, keberadaan tim, termasuk keuangan, terus dukungan juga dari anggota, terus kebiasaan-kebiasaan dalam perundingan selama ini, terus perkembangan perekonomian secara umum, baik itu adalah di tingkat nasional, baik di tingkat perusahaan. Itu harus kita bisa menjadikan suatu pertimbangan dan perkembangan untuk memutuskan segala sesuatu untuk melakukan
perjanjian kerja bersama dengan pembaharuannya. Alternatif lain terkait dengan masalah taktik di dalam hal perundingan perjanjian kerja bersama bisa dengan melakukan pendekatan diseling kegiatan simpati, terus kemudian perselisihan dengan tekanan tertentu, itu bisa untuk meningkatkan dan daya runding itu. Di samping alternatif, tentunya kita mempunyai struktur bab PKB. Bab PKB tentunya mempunyai beberapa struktur dan urutan-urutan yang memang harus dipenuhi standarisasi di dalam pembuatan PKB. Di antaranya adalah mukadimah yang pertama, yang kedua adalah bersifat umum, membahas hal yang umum, termasuk istilah dan segala macam di dalamnya. Kemudian ada pengakuan jaminan dan fasilitas bagi serikat pekerja, serikat buruh. Kemudian ada hubungan industrial, hubungan kerja, waktu kerja lembur, pembahasan dari kewajiban untuk bekerja. Di bab 6, di bab 7 harus membahas keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan hidup perusahaan. Itu adalah wajib untuk dituangkan di dalamnya dan dikonsep sedemikian rupa. Kemudian bab 8, kompetensi, pelatihan dan sertifikasi, itu juga wajib untuk dilakukan bersama-sama dengan perusahaan. Bab 9, produktivitas kerja, biasanya memang dituangkan di dalam bab 9, dan tidak kalah penting adalah di bab 10 terkait dengan masalah pengupahan, tidak lepas jaminan sosial, pengobatan, perawatan, fasilitas kesejahteraan, tata tertib, pemutusan hubungan kerja, penyelesaian keluh kesah dan PPHI, mogok kerja dan lockout, ketentuan penutup dan peralihan tanda tangan pihak yang membuat perjanjian kerja bersama. Terus apa sih kiat-kiat peningkatan kualitas PKB? Yaitu 1, pimpinan unit kerja harus mengadakan rapat-rapat, diperluas dengan mengundang, yaitu komisariat sebagai tangan panjangnya pimpinan unit kerja untuk menetapkan sikap serta pembentukan tim dan tim schedule. Jadi tata caranya harus memang terperinci, terjadwal. Tidak lepas daripada itu harus terus melaksanakan konsultasi dengan perangkat organisasi di atasnya, mencari dan mempelajari informasi tentang PKB, mencari mengumpulkan data internal, menggali dan menyaring aspirasi anggota. Bila mana diperlukan, mengadakan pelatihan khusus, itu juga wajib untuk dilakukan di dalam hal peningkatan kualitas PKB, karena kita harus mempunyai daya runding yang kuat dengan pimpinan perusahaan, serta kita argumen-argumen yang bisa masuk akal di dalam hal penyusunan PKB yang telah kita diajukan menjadikan satu usulan dan dilaksanakan. Susunan konsep proposal pembaharuan PKB dengan bahasa yang ringkas, jelas dan tegas, jangan mengambang dan susah untuk dipahami, sehingga pimpinan perusahaan menerimanya adalah sulit untuk memahami terkait dengan masalah konsep dan proposal yang akan diserahkan. Terus perkirakan sikap, pertanyaan, dan siapkan adalah argumentasi. Atas dasar itu, tetapkan argumentasi minimum, target, dan solusinya jika perundingan mengalami jalan buntu. Jadi kalau misalkan kita mempunyai sikap, jalan A adalah solusinya, jalan B adalah solusinya, hingga kita menemukan win-win solution. Apabila ini ditemukan adalah jalan buntu, harus mempunyai solusi-solusi lain dan tidak merupakan keharusan, tidak merupakan satu menjadikan jalan buntu. Di samping itu juga kita harus melakukan pendekatan. Jadi POK harus melakukan pendekatan dengan unsur-unsur manajemen, apa sih yang sebenarnya yang tidak mungkin untuk dilakukan, hingga kita bisa berargumen. Jangan lupa pilih waktu untuk pengajuan yang tepat. Ajukan surat permohonan perundingan pembaharuan perjanjian kerja bersama disertai dengan konsep pembaharuan perjanjian kerja bersama.
dan konsep tata tertib perundingan. Kemudian ketahui karakter tim perunding pengusaha. Setelah itu kita sosialisasikan konsep pembaharuan perjanjian kerja bersama tanpa janji-janji kepada anggota, serta dapat didukung dari mereka. Karena kalau misalkan ini adalah janji-janji yang memang itu tidak suatu kepastian, karena di dalam hal perundingan itu tidak harus untuk A menjadikan A. Perundingan tata tertib perundingan pembaharuan PKB. Berunding dengan luas tapi teguh dalam pendirian, santun, senantiasa kompak dalam perundingan, serta selalu mengumpulkan posisi positif permintaan bagi kepentingan perusahaan. Lakukan lobby-lobby bila mana diperlukan serta lengkap, kapan harus berkompromi dalam rangka meraih win-win solution. Komunikasikan perundingan kepada anggota. Itu senantiasa cermat terhadap risalah perundingan. Jadi setelah kalau perundingan itu harus membuat suatu risalah perundingan, biasanya hasil daripada perundingan PKB, pasal berapa yang sudah dan pasal berapa berusaha. Lakukan juga analisa pembaharuan PKB. Di antaranya mengapa PKB harus diperbarui, itu harus kita mempunyai jawaban dan konsep untuk itu, merujuk kepada masa berlaku, merujuk kepada kondisi perusahaan, pasal mana yang dapat, pasal-pasal yang harus diperbaharui. Ini adalah strategisnya adalah kapan dirapatkan, kapan konsepnya selesai, kapan dirundingkan. Terus yang terpenting adalah di mana dirundingkan putaran pertama, kedua, dan ketiga. Tempatnya itu dituangkan di dalam dalam tata tertib. Terus siapa yang menjadi tim perumus, tim perunding, tim sukses, serta siapa akan menjadikan tim perunding manajemen. Dengan cara begitu proses perundingan dilakukan dengan seksama. Demikian penjelasan kami, dan mudah-mudahan bisa manfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf karena waktunya adalah singkat. Nanti kita di video yang selanjutnya kita akan bahas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.